Udah, Pak. Kalau ada yang tidak puas dengan nilainya dan ada alasannya, maksudnya sudah mempersiapkan seharusnya dapat berapa begitu ya, silakan lapor ke saya ya. Tapi sepertinya nilai yang Anda dapatkan mungkin lebih tinggi daripada yang kalian pikirkan. Mudah-mudahan ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini juga tidak banyak ya. Jadi materi hari ini adalah tentang panjang busur di ruang. Kalau di sebelum UTS yang lalu, kita sudah belajar tentang panjang busur ketika kita mempelajari persamaan parametrik. Tapi kita hanya belajar untuk 2 dimensi saja ya. Jadi hanya ada X dan Y. Nah, kalau di sini hari ini kita ada belajar di ruang, berarti di 3 dimensi. Materinya ada 3 ya. Panjang busur di ruang 3 dimensi, kemudian laju pada kurva mulus. Laju pada kurva mulus ini sebenarnya hanya akibat langsung dari persamaan panjang busur yang nanti kita dapatkan. Kemudian terakhir tentang vektor singgung satuan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang panjang busur di ruang 3 dimensi. Sebelum masuk ke materinya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, misal kita punya sebuah kurva ya, misalkan kita nggak tahu kurvanya garis, entah seperti ini gitu ya, arahnya ke sana. Kemudian kita diminta untuk, anggap saja ini kurvanya ada di ruang 3 dimensi ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung panjang busur dari, misalkan dari titik ini, yang saya kasih tanda merah, dari titik A ke titik B. Yang mau kita tahu berapa panjang dari, berapa jarak yang kita tempuh ya, pada dasarnya seperti itu ya. Kalau kita naik kendaraan, misalkan entah naik sepeda atau jalan kaki bahkan, kita pasti ada jalur yang kita lalui. Kemudian dari jalur yang kita lalui itu kita bisa menghitung berapa jarak tempuh kita selama melalui jalur tersebut. Penghitungannya itu sama dengan penghitungan panjang busur. Definisinya apa? Kalau kita punya sebuah kurva yang mulus, kurva fungsi vektor R, yaitu parametrisasi X untuk arah Y, Y untuk arah J, dan Z untuk arah K. Nah, kurva ini bergerak dari titik A sampai titik B. Dan sepanjang berjalan dari titik A sampai titik B, itu mereka hanya melalui tepat 1 kali. Jadi tidak, misalkan kurvanya berbentuk lingkaran gitu ya.
kita tidak berputar 2 kali, tapi kita cukup 1 kali saja, maka penghitungan panjang busurnya adalah sesuai dengan persamaan ini. Kalau kita perhatikan ya, di bagian yang di dalam akar, ini adalah termasuk akarnya ya. Kalau yang di dalam akarnya saja adalah kecepatan kuadrat. Maaf. Besaran laju kuadrat ya. Sehingga kita ambil akarnya yaitu dia besaran laju. Kalau kita ingat turunan dari R terhadap T. dr dt adalah dx dt untuk arah I ditambah dy dt untuk arah J ditambah dz dt untuk arah K. Dan turunan pertama ini ya, kalau R adalah vektor posisi, maka turunan pertama dari R adalah vektor kecepatan. Kalau kita hitung besaran lajunya ya, yaitu biasanya dilambangkan dengan mutlak V ya, itu adalah akar dari yang arah I kuadrat, yaitu dx dt kuadrat tambah yang arah J kuadrat juga dy dt kuadrat tambah kemudian yang terakhir dz dt kuadrat. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bagian akar itu sama dengan besaran laju ya. Maka integralnya ya, penghitungan panjang busur di ruang itu kita bisa juga langsung hitung dengan menggunakan persamaan yang ini yang di bawah. Kalau kita tahu vektor kecepatannya atau bahkan kita tahu lajunya berapa, penghitungan panjang busurnya itu akan lebih mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nah sekarang bagaimana kalau kita kalau tadi di atas ini kita langsung menghitung berapa panjang busurnya ya. Jadi titik awalnya dan titik akhirnya itu sudah ditentukan dari awal, dari sebelum penghitungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita hanya tahu titik awalnya saja, kemudian kita ingin menghitung persamaan parametrik untuk menghitung panjang busurnya dari titik awal T0. Maka penghitungannya seperti ini. Jadi integralnya sekarang dari T0 sampai T. Nah, untuk menghindari penamaan variabel yang sama ya, maka yang T yang ada di dalam integral itu kita ganti dengan variabel tau supaya tidak membingungkan. Dari penghitungan ini kita akan mendapatkan persamaan parametrik ST. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak?
Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi tahunnya ini nilai apa ya, Pak ya? Kalau tahu ini. Tahunnya kalau diperhatikan ya, nanti kalau kalian baca lagi slide-nya ya. Di sini saya pakai variabel T. Ya, di atas ini saya pakai variabel T. Nah, di bawah ini variabelnya saya ganti menjadi tau. Jadi integralnya terhadap tau. Pada dasarnya bentuknya seperti ini. Misalkan S kalau saya lihat di persamaan yang di atas tadi ya, yang di atas tadi kan L adalah integral A sampai B akar dari X aksen T kuadrat ya, plus Y aksen T kuadrat plus Z aksen T kuadrat dt. Artinya apa? Artinya kita mengintegralkan terhadap T. Ya. Nah, sekarang saya ingin mencari fungsi ST. Ini pada dasarnya sama dengan ketika kita belajar di kalkulus 1 ya, untuk fungsi biasa. Integral A sampai T. Kemudian akar X aksen, ini sesuatu kuadrat, tambah Y aksen, sesuatu kuadrat, tambah Z aksen, sebagai fungsi dari sesuatu kuadrat diintegralkan terhadap sesuatu ini tadi. Untuk mencari misalkan A sama dengan T0 ya. Batasnya B-nya saya ganti dengan T. Jadi B-nya adalah variabel T sekarang. A-nya adalah titik awal T0. Jadi hasil integral ini pasti adalah fungsi dari variabel T. Nah, karena kita sudah pakai variabel T untuk batas, ya, untuk variabel yang ada di fungsinya, maka di bagian dalam integral itu kita tidak boleh memakai variabel T lagi ya, di dalam integral ini. Maka kita ganti dengan variabel lain di sini. Konvensinya biasanya menggunakan variabel tau. Kalau kita lihat dari sini ya, ini kita anggap semua yang di dalam integral adalah fungsi terhadap tau. Maka kita bisa integralkan terhadap variabel tau. Kalau di persamaan L itu kita integralkan terhadap variabel T, dan di dalam akar semuanya adalah variabel T. Bedanya dengan yang di bawah, yang ST ini, karena variabel T sudah kita pakai di tempat lain, maka variabel T yang di dalam akar, di bagian integralnya itu, kita harus ganti dengan variabel lain. Misalkan kita mau integralkan terhadap tau. Nah, kalau kita integralkan terhadap tau, maka semua fungsi yang ada di dalam integral itu kita harus ubah dari T menjadi tau. Seperti itu. Sudah makin bingung atau gimana?
paham Pak. Makasih Pak. Ya, intinya diganti menjadi tau itu supaya tidak membingungkan antara t yang ada di batas. Ya. Di batas ini kan kita ada variabel t. Supaya kita tidak kebingungan dengan itu. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa baca di kalkulus 1 di bagian sekitar teorema dasar kalkulusnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita ambil contoh ya. Contoh ini mungkin untuk membaca soalnya di awal agak membingungkan ya. Intinya di contoh ini kita ingin mengubah parametrisasi fungsi vektor R terhadap T menjadi parametrisasi terhadap S, yaitu menjadi parameter terhadap panjang busurnya. Tadinya parameternya terhadap waktu, sekarang kita mau ganti parameternya terhadap panjang busur. Gimana caranya? Kita misalkan punya vektor R-nya adalah cos T untuk arah I, tambah sin T untuk arah J, dan T untuk arah K. Kalau soalnya seperti ini, kita bisa pilih titik awal, T0 itu titik dimanapun ya. Misalkan kita pilih T0-nya adalah 0 karena yang paling mudah. Maka persamaan parametrik panjang busurnya, kita punya persamaan parametriknya adalah ini, ST integral dari besaran laju fungsi dari tau integral terhadap tau. Batasnya dari T0 sampai T. Kalau dilihat di sini, ya, bagian yang di dalam akar sama seperti persamaan L tadi ya. Ini adalah besaran laju V sebagai fungsi dari tau. Sama ya. Kemudian kita hitung besaran lajunya. Ya, berarti pertama kita harus cari turunan dari vektor posisinya terhadap waktu T. Lajunya vektor VT adalah turunan pertama dari vektor posisi terhadap waktu ya. Yaitu apa di sini? Untuk arah I-nya apa? Kemudian untuk arah J-nya apa? Dan untuk arah K-nya apa? Untuk arah I-nya apa? Minusin, Pak. Minus sin T ya. Kemudian arah J? Cos T. Ditambah cos T. Kemudian untuk arah K-nya adalah? 1. 1 ya. Turunan dari T terhadap T adalah 1. Nah, supaya tidak bingung ya, kita bisa tulis langsung si V-nya sebagai fungsi dari tau. Berarti kalau tadi kita pakai sin T, berarti sekarang minus sin tau untuk arah I ditambah cos tau untuk arah J
ditambah 1 arah K. Gini. Sekarang kita punya nih fungsi V terhadap variabel tau. Maka kita bisa hitung besar lajunya ya, yang ini, yaitu besar laju V terhadap variabel tau. Ternyata kita dapatkan bahwa besar laju V terhadap tau adalah akar 2. Mengapa akar 2? Karena kita punya 1 kuadrat 1. Kemudian ini minus sin T kuadrat, berarti sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Berarti kita punya 1 tambah 1 yaitu 2 diakarkan. Ya. Maka integralnya kita punya ST, panjang busur S, fungsi dari T adalah sekarang integral dari 0 sampai T, akar 2 D tau. Kita punya dia sama dengan tau akar 2, batasnya dari 0 sampai T. Maka kita punya T akar 2 dikurangi 0 kali akar 2, yaitu T akar 2. Nah, di sini kita sudah punya fungsi S ya, terhadap T. Karena kita ingin ubah parameter T yang ada di dalam ini, fungsi yang awal ini, menjadi parameter S, padahal kita punyanya S terhadap T, maka kita harus cari inverse-nya, yaitu nilai fungsi parameter T fungsi sebagai fungsi dari variabel S, yaitu inverse dari ini. Kita dapat bahwa T-nya adalah S per akar 2. Maka panjang busur, maka vektor posisi R dalam parameter panjang busur S, RS adalah RTS ya. Kita masukkan TS-nya adalah S per akar 2. Maka sekarang jadi cos S per akar 2 untuk arah I, sin S per akar 2 untuk arah J, dan S per akar 2 untuk arah K. Kita tinggal ganti T-nya semua jadi S per akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Silakan. Kalau yang veto itu kan harusnya kan dalam bentuk tol kan Pak. Kalau Iya. ini yang Bapak buat yang pakai warna yang merah ini masih baru dalam bentuk T itu nggak apa-apa Pak? Yang warna merah. Oh, yang dalam yang di atasnya Pak, yang min sin T tambah min sin T kuadrat tambah cos T kuadrat tambah 1. iya itu. Ya. Itu salah ya. Terima kasih. Itu salah. Itu harusnya tahu. Itu seharusnya tahu ya. Terima kasih. Sudah jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada,
Nah, ini saya ingin berbicara sedikit tentang akibat langsung dari persamaan yang kita punya ini ya, ST ini. Kalau kalian masih ingat tentang teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus mengatakan bahwa di teorema dasar kalkulus itu mengatakan bahwa ya, teorema dasar kalkulus ada beberapa ya, tapi salah satunya mengatakan bahwa dt dari integral misalkan A sampai T F tau D tau adalah sama dengan apa ini? F tahu Pak. Sama dengan FT Pak. FT. Kalau lupa silahkan dibuka lagi catatannya untuk kalkulus 1 ya. Jadi kalau kita punya integral dari A sampai T, F tau D tau, diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah FT. Ini F-nya sama-sama F kecil. Di persamaan parametrik, itu juga berlaku ya. Jadi untuk fungsi vektor juga berlaku. Kita punya ST itu integral dari T0 sampai T besaran laju ya, besaran dari vektor V tau, integralnya terhadap tau. Maka lajunya kan VT, besaran dari VT adalah ya si fungsi S diturunkan terhadap T. Seperti itu. Ini dari teorema dasar kalkulus ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan parametrik untuk panjang busurnya, kita diminta untuk mencari lajunya, maka kita cukup menurunkan panjang busurnya si S terhadap variabel T di sini. Kalau dari yang sini ya, dari soal ini, kita punya tadi kan ST adalah T akar 2. Kemudian kita diminta untuk tentukan lajunya, VT. Maka jawabannya adalah VT diambil normnya adalah ds dt, yaitu akar 2. Seperti itu. Jelas ya? Apa ada yang ditanyakan? Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, berarti tadi kalau untuk kan dari tadi yang slide tadi Pak, yang
yang apa namanya yang ds per v sama dengan ds per dt, berarti kalau bisa ada dalam bentuk L bisa juga dl per dt dong Pak, Apanya? rumusnya gitu, yang tadi Pak, yang teorema dasar kalkulus ya. Yang ini? Iya Pak. Sebentar. Kursor. DL per DT maksudnya? Iya Pak. Enggak. Oh, oke. Ini sebenarnya kalau saya ambil DL per DT itu tidak bisa karena L ini bukan fungsi dari T. Di sini L bukan fungsi dari T karena nilai L ini kan integral tertentu yang A sama B-nya adalah nilai, bukan variabel. Sehingga di sini sehingga kita tidak bisa memakai yang L. Ya, karena kalau kita turunkan L terhadap T, nilainya pasti 0 di sini. Kecuali B-nya adalah variabel. Ya. Mudah-mudahan ini tidak membuat semakin bingung ya. Jadi misalkan misal B adalah variabel, bukan konstan. Maka kita bisa tulis norm V B adalah DL DB. Seperti ini. Mudah-mudahan nggak semakin bingung ya. Atau makin bingung. Kalau makin bingung saya hapus saja ini. Gimana Mas Mur? Sebenarnya sih sebenarnya malah tambah bingung itu sih Pak sebenarnya. Makin bingung saya hapus saja ya. Iya Pak. Ya, intinya di sini kita kalau punya informasi persamaan parametrik untuk panjang busur, kita diminta untuk menghitung lajunya, maka kita cukup turunkan terhadap T gitu, si S-nya. Sudah oke ya? Sudah Pak. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang ketiga, yaitu vektor singgung satuan. Nah, saya ingin balik ke gambar kurva lagi ya. Misal saya mau menggambar, misal kita punya kurva seperti ini, gitu ya, yang dia bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian ini, oke. Ini sepertinya saya juga melakukan kesalahan. Ini hanya tegak lurus terhadap kurva, bukan vektor posisinya. Ya, walaupun kurva ini menunjukkan vektor posisi, tapi artinya bukan seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan kita punya vektor posisi R, kemudian kita hitung vektor kecepatannya. Maka si vektor kecepatannya ini adalah vektor yang menyinggung kurva. Jadi kalau saya ambil warna warna biru kali ya, biar nggak bingung. Misal di titik sini gitu ya, di titik yang saya buat itu, kita punya garis singgung. Nah, vektor V itu adalah vektor yang ini, vektor yang warna merah. Dia tepat berada di garis singgung itu. Intinya si vektor V ini menyinggung ya. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung vektor singgung satuannya, maka seperti yang kita tahu, kita untuk menghitung vektor satuan, maka vektornya di sini vektor V dibagi lajunya ya, berarti dibagi panjang vektor V. Dari situ kita dapat vektor singgung satuan vektor T ya. Nah, intinya di sini adalah karena vektor V ini salah satu vektor yang menyinggung kurva, maka kita bisa menggunakan vektor V tadi untuk menghitung vektor satuannya, vektor singgung satuannya. Mudah ya masih untuk ini. Jadi dia menyinggung, tegak lurusnya tidak ada harusnya. Tegak lurus hanya untuk kasus-kasus tertentu. Kita ambil contoh, misalkan kita diminta untuk mencari persamaan vektor singgung dari kurva RT ini. Bagaimana vektor singgungnya? Maka kita hitung dulu turunannya, yaitu si vektor V. Ini kalau kita ingat ini soal dari pertemuan hari Senin yang lalu ya. Kita hitung ternyata vektor V-nya adalah min 3 sin T ditambah 3 cos T, ya. Min 3 sin T untuk arah I,
3 cos T untuk arah J dan 2T untuk arah K. Setelah kita dapatkan vektor kecepatannya, maka kita bisa hitung lajunya. Lajunya adalah akar dari, oke, kalau kita buka ya, lajunya si vektor VT adalah akar dari min 3 sin T kuadrat tambah 3 cos T kuadrat ditambah 2T kuadrat. Dari sini kita punya 9 sin kuadrat T ditambah 9 cos kuadrat T ditambah 4T kuadrat. Sin kuadrat T dan cos kuadrat T sama-sama punya koefisien 9. Maka kita bisa kumpulkan menjadi 9 sin kuadrat T ditambah 9, maaf. 9-nya harusnya hilang. Ditambah cos kuadrat T ditambah 4T kuadrat. Ini masih di dalam akar ya. Dan ini sama dengan akar dari 9 plus 4T kuadrat. Karena sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Identitas. Ini karena bagian ini sama dengan 1. Sehingga untuk vektor sing satuannya berarti kita punya vektor VT, vektor kecepatan, dibagi besaran lajunya. Yaitu untuk arah I kita punya min 3 sin T dibagi akar 9 plus 4T kuadrat. Untuk arah J kita punya 3 cos T dibagi akar 9 plus 4T kuadrat. Dan untuk arah K kita punya 2T dibagi akar 9 plus 4T kuadrat. Ya. Masih mudah ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum ke latihan soal, ya, bagaimana kalau kita istirahat 5-10 menit? Boleh, Pak. Oke, Iya, mau 5 Pak. menit atau 10 menit? 10, Pak. 10 menit. Berarti kita ketemu lagi jam 9.55 ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, boleh minta tolong ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oke, boleh. Yang ini? Iya. Mau mencatat, Pak. Terima kasih.
Sudah kembali semuanya? Apakah semuanya sudah kembali? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah ya. Kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama diminta untuk menentukan persamaan vektor singgung satuan dan panjang kurva berdasarkan selang yang ditentukan. 5 menit cukup untuk mengerjakan ini. Yang ditanyakan adalah persamaan vektor T, ya, berarti terhadap T. Kemudian pertanyaan kedua adalah panjang kurva, ya, sama dengan. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit.
Ya, ada yang sudah bisa? Pak, saya boleh coba nggak, Pak? Boleh, boleh. Untuk T-nya itu saya dapatnya min 2 sin T per 3I tambah 2 cos T per 3J tambah akar 5 per 3K. Coba. Min 2 sin T per 3. 3 Iya, Pak. per 3I plus 2 cos T per 3J. cos T per 3J plus, J-nya di ini, Pak. J-nya di... oh iya, J-nya di atas. J plus akar 5 per 3K. akar 5 per 3K. Untuk L-nya? Untuk L-nya itu 3pi, kok nggak salah. 3pi. 3pi. Saya simpan dulu jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ada yang berbeda nggak jawabannya? Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Oke. Buat yang lain yang mungkin belum mengerjakan ya, prosesnya seperti biasa kita tentukan dulu vektor kecepatannya. Yaitu min 2 sin T I tambah 2 cos T J tambah akar 5K. Baru kemudian kita tentukan persamaan lajunya. Akar dari min 2 sin T kuadrat tambah 2 cos T kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Sehingga kita punya 4 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T tambah 5. Kemudian kita kumpulkan yang sin dan cos. Kita punya 4 kali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T tambah 5, yaitu 4 tambah 5 sama dengan akar 9 sama dengan 3 ya. Sehingga di sini vektor singgung satuannya sudah betul ya. Ini sudah betul. Kemudian kita diminta untuk mencari panjang busurnya. Panjang busurnya adalah L sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya pi, kemudian norm V T dt, yaitu integral dari 0 sampai pi 3 dt, berarti kita punya 3t batasnya dari 0 sampai pi. Jawabannya adalah 3pi. Sudah betul ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jawabannya sudah jelas ya?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ke soal latihan selanjutnya. Di sini kalian diminta untuk menentukan persamaan parametrik panjang kurva dari titik T0 sama dengan 0. Kemudian hitung panjang kurvanya berdasarkan selang yang ditentukan. Seperti tadi, saya kasih waktu 5 menit. Ada yang mau mencoba?
Ada yang sudah bisa mengerjakannya? Kalau masih bingung, saya kasih bantuan sedikit ya. Ini X, T, Y, T, dan Z, T. Pertama, kalian tentukan dx, dt, dy, dt, dan dz, dt. Setelah itu, tentukan vektor kecepatannya. Baru kemudian kalian bisa tulis persamaan parametrik panjang kurvanya. Saya kasih waktu tambahan 5 menit lagi untuk mencoba mengerjakan.
Pak, Ya, saya masih bingung nentuin T-nya, Pak. Mentok di T-nya. maksudnya gimana? Kan udah ketemu ininya apa namanya turunannya, terus udah ketemu ininya apa namanya panjangnya, terus tapi belum ketemu ininya Pak T-nya. Oh enggak, ini diminta untuk ini beda dari soal yang tadi ya. Oke. Diminta untuk tentukan persamaan parametrik panjang kurva, berarti yang diminta hanya ST. Kemudian diminta untuk hitung panjang kurva berdasarkan selang yang ditentukan. Oke, turunan X terhadap T apa? Min E pangkat T sin T. Min E pangkat T sin T plus E pangkat T cos T ya. Iya Pak. Kan perkalian ya. Turunannya pakai aturan perkalian. Yang pangkat sintenya plus, Pak. Plus atau min? Kan U aksen V min U V aksen ya, Pak. Kalau perkalian UV ya, kita mau turunin DUV. DT berarti kita punya U aksen V plus UV aksen ya. Kalau kita punya D U per V DT ini beda lagi. U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Ya, supaya nggak bingung, di sini saya tulisnya U-nya kan E pangkat T, V-nya cos T. Berarti kita punya turunan E pangkat T tetap E pangkat T. Berarti E pangkat T cos T, ini U aksen V, ditambah UV aksen. UV aksennya adalah min E pangkat T sin T. Berarti sama dengan E pangkat T cos T min sin T. Kemudian turunan Y terhadap T adalah E pangkat T sin T plus cos T. Dan turunan Z terhadap T adalah E pangkat T saja. Sehingga di sini kita punya E pangkat T cos T min sin T I ditambah E pangkat T sin T plus cos T C ditambah E pangkat T K. Kemudian kita hitung normnya ya. VT sama dengan apa ini? Ada yang sudah selesai menghitung? Akar dari X aksen T kuadrat plus Y aksen T
kuadrat plus Z aksen T kuadrat. Nah, supaya kita nggak langsung kepanjangan hitungannya ya, kita hitung dulu coba. X aksen T kuadrat adalah E pangkat T kali cos T min sin T kuadrat. Yaitu apa? E pangkat 2T dikalikan cos T min sin T kuadrat. Berarti pengalinya adalah cos kuadrat T min 2 cos T sin T ditambah sin kuadrat T. Sampai sini ngerti? Kita hitung juga Y aksen T kuadrat, yaitu E pangkat T sin T plus cos T kuadrat. Kita punya apa berarti di sini? E pangkat 2T. E pangkat 2T dikalikan dengan Sin kuadrat Sin T. kuadrat T. Sin kuadrat T Plus 2 sin T cos T. 2 sin T cos T plus cos kuadrat T. Cos kuadrat T. Dan terakhir Z aksen T kuadrat, yaitu E pangkat T kuadrat. Ya. E pangkat 2T. Nah, kalau dilihat di sini yang kita mau kan penjumlahannya ya. Kita jumlahkan semuanya. Di sini kita punya X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat tambah Z aksen T kuadrat sama dengan ini, penjumlahan yang paling kanan ini. Kita jumlahkan semua, karena semuanya punya E pangkat 2T, berarti kita punya E pangkat 2T dikalikan yang di dalam kurung ya. Kita punya min 2 cos T sin T sama plus 2 sin T cos T. Berarti kita bisa coret bagian yang ini. Kemudian di masing-masingnya kita punya cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Ini juga sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Berarti sama dengan 1 ya. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T 1. Sin kuadrat T plus cos kuadrat T 1. Berarti kita punya 1 ditambah 1 ditambah yang dari ZT ini juga pengalinya 1. Berarti kita punya 3 E pangkat 2T.
Sehingga kalau kita kembali ke sini, ini sama dengan akar dari 3E pangkat 2T, yaitu E pangkat T akar 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sudah punya ini ya. Kemudian yang diminta adalah yang pertama persamaan parametrik panjang kurva dari titik T0 sama dengan 0. Persamaan parametrik panjang kurva adalah ST sama dengan integral T0, T0-nya sama dengan 0 ya, sampai T dari norm V tau d tau, yaitu integral 0 sampai T, norm V tau-nya tadi E pangkat tau akar 3 d tau. Dari sini, ini sama dengan apa? Integralnya E pangkat tau akar 3 d tau adalah akar 3 E pangkat tau dari T sampai 0. Ya. Tetap ya, karena kita punya eksponen E itu selalu integral dan turunannya tetap, kecuali pangkatnya beda ya. Kita punya E pangkat tau akar 3 dari 0 sampai 0 sampai T. T. Dari sini kita punya berarti akar 3 E pangkat T min 1. Sampai sini apakah sudah mengerti? Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung panjang kurvanya dari minus len 4 sampai 0. Kalau ini kan titik awalnya itu 0. Nah, sekarang yang kita butuhkan yang lain. Kita coba pakai rumus yang paling awal kita pelajari. Yaitu L integral dari A-nya adalah min len 4, B-nya adalah 0, norm V T dt, yaitu integral min len 4 sampai 0 dari E pangkat T akar 3 dt. Kita punya E pangkat T akar 3 batasnya dari min len 4 sampai 0. Ternyata
Jawabannya adalah akar 3 1 min 1/4. Dari mana? Ini kalau kita jabarkan ya, kita punya akar 3 E pangkat 0 minus E pangkat min ln 4. Yaitu akar 3 1 min E pangkat ln 4 pangkat min 1. Sama dengan akar 3 1 min 4 pangkat min 1. Baru kita dapat ini. Berarti kita punya 3/4 akar 3. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau saya dari misalkan kan kita udah dapat panjang VT-nya. Terus Mm-mm. kita langsung mencari integralnya dari L itu Pak, tanpa mencari ST itu boleh nggak Pak? Tergantung soalnya. Ya. Kalau di sini soalnya adalah yang pertama temukan persamaan parametrik panjang kurva. Berarti kita perlu cari ST. Jadi ini dua soal yang berbeda. Baru kemudian hitung panjang kurvanya berdasarkan selang yang ditentukan. Nah, untuk menghitung pada selang ini, kalau dilihat ya, ST itu kan kita mulai kalau dari titik T0-nya sama dengan 0, berarti kita menghitungnya dari 0 sampai T gitu ya. Dan itu T-nya harus naik ya. Jadi T-nya harus lebih dari 0. Padahal yang ketika kita menghitung panjang kurva, ini T-nya terbalik ya. Jadi justru dari min ln 4 sampai 0. Jadi kalau mengikuti materi yang sudah kita bahas di atas, kita tidak bisa memakai ST ini. Kita pakai rumusnya L. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya, kita punya ST adalah integral dari T0 sampai T norm V tau D tau. Ya. Maka kalau kita ambil negatifnya, ya, minus ST itu adalah minus integral T0 sampai T norm P tau D tau O. Dan kalau ada tanda minus, berarti kita bisa membalik batas integralnya ya. Integral dari T sampai T0 V tau D tau. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, di sini batasnya L itu dari min ln 4 sampai 0. Kalau kita pakai ini, kita bisa pakai, kalau dilihat dari sini ya, dari yang sini, maka kita juga bisa hitung untuk batas, karena kita tahu integral ST-nya dari 0 sampai T, maka min ST adalah dari batas T sampai T0, berarti T sampai 0. Berarti kita bisa masukkan untuk kasus ini L sama dengan minus S
min len 4, yaitu minus S len 4 pangkat min 1 sama dengan minus S-nya tadi kan akar 3, E pangkat T, berarti E pangkat len 4 pangkat min 1, min 1. Sama dengan akar 3 kali, kalau minusnya saya masukkan ke dalam kurung, ya, berarti kita balik jadi 1 min E pangkat len 4 pangkat min 1, yaitu akar 3 kali 1 min 1/4 sama dengan 3/4 akar 3. Kalau diperhatikan, ini yang di bawah dengan yang di atas ini sama. Ya. Mereka sama. Jadi kalau kita batasnya terbalik, kita tinggal ambil negatifnya. Negatifnya T-nya dimasukkan. Negatif dari parametrik S. Maksud dari soal ini adalah itu. Apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya masih bingung datang negatif yang di depan S itu dari mana ya? Yang ini, yang merah. Iya Pak, yang merah sama yang hitam. Yang merah, ya. Ini kalau misalkan semuanya saya kalikan dengan min 1, maka sebelah kiri dan sebelah kanannya sama dengan, berarti ada tanda negatifnya. Betul tidak? Betul Pak. Nah, kemudian kalau ada tanda negatif, kita punya integral tentu, berarti kalau kita mau hilangkan tanda negatifnya, kita bisa balik batasnya. Masih ingat? Oh iya Pak. Ya. Sehingga di sini untuk kasus ini ya, ketika kita punya batasnya dari T itu dari sesuatu yang negatif ya, berarti dari misalkan min len 4 sampai 0. Kan kita kalau di persamaan yang sebelumnya, yang di atas, yang di sini, ini waktunya T itu bergerak maju dari T0. Ya. Dia naik terus. Sedangkan yang di soal yang di bawah, yang di terakhir kita bahas, itu yang diminta adalah bergerak mundur. Di sini T-nya justru mundur dari 0 ke minus len 4, atau bergerak naik dari minus len 4 sampai 0. Kalau misalkan kita lihat dari sisi bahwa kita sudah punya persamaan ST yang bergerak dari 0 sampai T, maka rentang rentang min len 4 sampai 0 itu rentang mundur. Maka untuk menghitungnya, kita juga bisa menghitung dari negatif dimasukkan waktunya gitu. Ini yang warna hitam. Ini artinya dari 0 ke belakang, ke min len 4. Seperti itu. Untuk latihan, di sini tidak saya siapkan soal tambahan karena memang dari Pak Rangga tidak ada
soal latihan tambahan. Untuk latihannya, untuk tahu penggunaan latihan yang kedua ini, kalian bisa buka kalau ada yang punya buku Thomas ya. Di di soal-soal latihan bab 13.3 itu halaman 771 ya. Kalian bisa coba latihan yang nomor 9 dan nomor 10. Itu masih ada hubungannya dengan yang ini. Sebelum perkuliahannya saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Bapak mau nanya lagi, untuk yang warna hitam itu memang cuma tinggal minlen 4-nya aja? Atau sebetulnya ada nolnya tapi nggak dimasukin? Oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi ST ini kan kita sudah mulai dari 0 sampai T di penghitungan ini ya. ST kita sudah hitung dari 0 sampai T. Berarti batas nolnya itu kita sudah punya. Yang mau kita hitung kan dari min len 4 sampai 0. Maka kalau kita balik dari 0 sampai min len 4, ya kita sudah punya nih. 0 tinggal masukkan min len 4-nya saja. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanya lagi? Oke, kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri dulu sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Selamat terima siang. kasih Bapak. Selamat Waalaikumsalam, siang. Pak.